Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita boleh bersyukur bahwasanya kita dimampukan untuk terus menikmati lawatan Tuhan hari lepas hari. Dan di pagi hari ini kita kembali boleh terbangun, boleh beraktivitas dan melandaskan seluruh hidup dan kehidupan dalam sepanjang hari ini. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan dalam sebuah permenungan. Baik, mari kita mempersiapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Yang sungguh kami syukuri bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam suka dan duka kehidupan, Tuhan selalu menyatakan pertolongan dan juga menyatakan kebahagiaan yang boleh kami nikmati dalam keadaan masing-masing kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah di pagi hari ini. Ya Roh Kudus, mampukanlah kami dan hikmat-Mu untuk memahami dan mengerti firman kebenaran-Mu. Bersabdalah karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melalui edisi Selasa 19 Januari 2021, lewat renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, bacaan kita terdapat dalam pertama Samuel pasal 15 ayat 10 sampai 23. Firman Tuhan berkata, "Lalu datanglah firman Tuhan kepada Samuel demikian, Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Lalu Samuel bangun pagi-pagi untuk bertemu dengan Saul. Tetapi diberitahukan kepada Samuel demikian, Saul telah ke Karmel tadi dan telah didirikannya baginya suatu tanda peringatan. Kemudian ia balik dan mengambil jurusan ke Gilgal. Ketika Samuel sampai kepada Saul, berkatalah Saul kepadanya, Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Tetapi kata Samuel, Kalau begitu, apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku? Dan bunyi lembu-lembu yang kudengar itu? Jawab Saul, Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek, sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik, dan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Lalu berkatalah Samuel kepada Saul, Sudahlah, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang difirmankan Tuhan kepadaku tadi malam. Kata Saul kepadanya, Katakanlah. Sesudah itu berkatalah Samuel, Bukankah engkau, walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, Pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yaitu orang Amalek. Berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Tetapi jawab Samuel, Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan,
maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Saudara-saudara, demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca dan dengarkan bersama-sama pada saat ini. Buah ketidaktaatan, buana katang mengkaulan. Itulah tema renungan kita di pagi hari ini, berangkat dari bacaan kita pertama Samuel 15 ayat 10-23. Saudara-saudara yang kekasih, banyak kisah dalam Alkitab yang bercerita tentang ketaatan. Pada awalnya ketaatan memang berat, namun berujung menyenangkan. Lawan kata dari ketaatan adalah ketidaktaatan. Pada akhirnya ketidaktaatan akan menyengsarakan. Demikian halnya yang kita lihat dalam kehidupan Raja Saul yang telah diteguhkan Tuhan untuk menumpas orang Amalek. Dengan jelas Tuhan berkata, tumpaslah segalanya tanpa sisa. Tetapi Saul hanya menumpas sebagian dan mengambil jarahan. Ketika ditegur oleh Samuel, ia berdalih. Tetapi rakyat mengambil jarahan untuk korban persembahan kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jawaban yang cukup diplomatis. Ia menuduh rakyatnya sendiri dan mengatakan apa yang dilakukan rakyatnya itu benar. Tetapi apapun dalihnya, Saul tetap salah dan gagal, sebab ia telah melanggar perintah Allah. Ia tidak menampakkan ketaatannya. Akhirnya Saul harus menerima akibat ketidaktaatannya itu. Dia ditolak untuk melanjutkan memimpin bangsa Israel. Tuhan telah mengoyakkan daripadamu jabatan raja atas Israel pada hari ini, dan telah memberikannya kepada orang lain yang lebih baik daripadamu. Ayat 28. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal pertama yang harus kita lakukan ketika gagal adalah mencari penyebab utama kegagalan itu, dan bukan berdalih membenarkan diri. Kegagalan banyak terjadi karena ketidaktaatan terhadap perintah Allah atau aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu taatilah perintah Allah, maka berkat dan penyertaannya selalu menyertai hidup kita. Janganlah hidup dalam ketidaktaatan, karena cara hidup seperti itu adalah kesia-siaan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berupayalah hidup dalam kebenaran dan ketaatan dalam Kristus, agar kehidupan kita selalu berada dalam kebenaran yang dikehendakinya. Roh Kudus menuntun dan menyertai. Amin. Mengakhiri kebersamaan kita melalui renungan harian dan doa bersama pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Allah, atas limpahan kasih, pemeliharaan, tuntunan yang Tuhan tetap nyatakan dalam suka duka kehidupan yang kami jalani. Kami sadar ya Allah bahwa ada saat di mana kami harus tertawa karena kebahagiaan, tetapi ada juga saat di mana kami harus menangis, bergumul karena berbagai beban kehidupan. Tetapi satu hal yang kami aminkan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bersyukur atas firman kebenaran Tuhan yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Ia mengajarkan kami untuk tetap senantiasa taat di dalam Kristus terhadap firman-firman Allah, sehingga kami akan hidup dalam kebenaran dan akan mendatangkan sukacita, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berilah kemampuan kepada kami ya Tuhan, untuk selalu melakukan firman kebenaran-Mu hari lepas hari, sehingga kami berjalan di dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga kehidupan kami bermakna hari lepas hari dimanapun kami berada. Hamba-Mu pada pagi hari ini datang berdoa secara khusus kepada seluruh jemaat Tuhan yang berada dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Harapan dan kerinduan terbesar mereka ya Allah adalah sembuh. Karena itu hamba-Mu datang memohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Jamalah tubuh mereka ya Allah, kuatkan iman pengharapan mereka, sehingga tidak akan berputus pengharapan, tetapi mereka
akan yakin dan percaya bahwa doa yang terpanjatkan, pengobatan dan perawatan dari tenaga medis, makanan, minuman, serta obat-obatan yang Tuhan berkati akan menjadi alat bagi mereka untuk mendapatkan dan memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Allah sendiri. Kuatkan iman pengharapan mereka ya Allah, sehingga tidak akan berputus semangat, tidak akan patah semangat, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Juga berdoa untuk seluruh pergumulan anggota jemaat Tuhan dalam berbagai hal. Tuhan, berikanlah kekuatan dan penghiburan. Layakkanlah mereka untuk selalu hidup dalam pengharapan bahwa di dalam Kristus pergumulan dan persoalan kehidupan mereka akan selesai. Berdoa untuk pergumulan jemaat pada saat ini, di mana kami harus melakukan ibadah kembali secara virtual. Kiranya Tuhan menolong kami, mengokohkan dan meneguhkan kami, sehingga kami akan tetap menjalaninya dan penuh sukacita. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, berdoa secara khusus kiranya Tuhan memulihkan keadaan dunia dan bumi ini dari wabah COVID-19, sehingga wabah ini akan segera berakhir ya Allah, sehingga kami akan menjalani kehidupan kami dalam ketentraman, dalam damai sejahtera, berkumpul, beribadah satu dengan yang lain di rumah Tuhan, dan juga di atas semuanya itu nama Tuhan dipermuliakan. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, juga berdoa untuk seluruh harapan dan kerinduan anggota jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan membukakan jalan, sehingga apapun yang mereka rindukan, apa yang mereka rencanakan, kelak boleh terwujud dalam rancangan Tuhan sendiri. Berkati jemaat Tuhan dalam usaha dan pekerjaan mereka. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, baik yang ada di kota Bontang maupun yang ada di luar kota Bontang. Dalam kehidupan aktivitas mereka, Tuhan berkarya, Tuhan menyertai dan memimpin. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan menuntun dan menyertai kami, menjaga kami, dan menganugerahkan kesehatan bagi kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dengarkan kami yang datang kepadamu. Di dalam anak Yesus Kristus itulah Tuhan, Sang Tabib yang agung. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama di pagi hari ini. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.